Pada video kali ini kita akan bahas tentang penyelesaian soal getaran teredam dengan sistem seperti ini. Jadi dari K, C, dan masanya seperti biasa. Kemudian kita sepakati koordinat gerakannya itu, ini adalah kondisi seimbangnya. Kondisi seimbang artinya dia kondisi diamnya. Jadi kalau kita lepas, ini kondisi diam, nah ini adalah nolnya. Kita sepakati nolnya di sini, kemudian ke atas itu X. Jadi gerakan ke atas itu adalah X positif, kecepatan ke atas itu adalah X dot positif, dan percepatan ke atas itu adalah X double dot positif. Kalau ke bawah berarti negatif. Berarti nanti kalau kita dorong ke atas kemudian kita lepaskan, berarti nanti getarannya adalah seperti ini ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu. Nah, ini adalah kesepakatan tentang koordinat dari gerakan sistem ini, yaitu gerakan getaran 1 derajat kebebasan. Kita bisa menggambarkan gerakannya itu dengan koordinat X terhadap T. Nah, diketahui masanya adalah 1 kg, kemudian kekakuan bekasnya adalah 16 Newton per meter, kemudian koefisien dampingnya adalah 1 Newton meter per detik. Nah, kita disuruh menghitung berapa damping kritisnya, berapa rasio dampingnya, berapa natural frekuensi tanpa dampingnya, kemudian yang ini adalah berapa natural frekuensi ketika ditambah damping. Nah, setelah ini kita hitung, kemudian kita disuruh untuk menghitung berapa amplitudenya, berapa sudut fasanya, dan persamaan simpangannya ini. Nah, yang terakhir kita plot simpangannya sebagai fungsi dari waktu. Nah, kita bisa mengetahui nilai amplitudo dan theta itu ketika diketahui kondisi awalnya atau inisial kondisinya. Nah, ini ada lumayan banyak, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kondisi awal atau inisial kondisi. Yang A ini adalah simpangannya 0, berarti simpangannya posisi ini. Kemudian kita kasih kecepatan awal positif 0,1, berarti kita kasih kecepatan awal ke atas 0,1 meter per detik ke atas. Nah, berarti nanti gerakannya gini. Kemudian yang kedua sama dari kondisi diam ini, kemudian kita kasih kondisi awalnya adalah 10 meter per detik. Jadi nanti kita kasih kecepatan yang lebih besar lagi. Gitu. Kemudian yang ke C itu negatif, berarti kondisi awalnya kesimpangannya 0, kondisi seimbang, kemudian kita kasih kecepatan ke bawah 0,1. Yang ini adalah kasih ke bawah 10, min 10. Kemudian yang ini kasih simpangan awal 0,1 meter, berarti kita angkat dulu 0,1 meter. Kemudian kecepatannya 0, berarti kita angkat 0,1 meter, kemudian kita lepas, nanti bergetar juga. Itu dan seterusnya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, jadi ketika kita sudah menghitung ini, jadi sistemnya kan tidak berubah, M, K, dan C-nya tidak berubah, berarti damping kritisnya tidak berubah, damping rasionya tidak berubah, natural frekuensi non-dampingnya tidak berubah, dan omega atau natural frekuensi ketika dipasang damping juga tidak berubah. Jadi yang berubah itu hanya amplitudo dan sudut fasanya. Nah, nilai amplitudo dan sudut fasa itu dipengaruhi oleh kondisi awal ini. Nah, langkah pertama kita menghitung damping kritisnya, kemudian damping rasio, omega n dan omega d. Nah, sebelum kita menghitung ini, kita harus mengecek sebelum kita lanjutkan ke ini, menjawab plot ini. Itu kita harus cek dulu apakah kondisi sistem ini itu underdamped atau overdamp. Nah, kalau overdamp berarti hasilnya sudah, dia ketika kita angkat, kita lepaskan, berarti dia langsung turun ini. Ini juga 0. Nah, itu posisi overdamp. Nah, jadi kalau overdamp adalah selesai, kalau underdamped baru kita analisis. Nah, caranya suatu sistem itu dikatakan underdamped itu jika
damping rasionya itu kurang dari 1. Overdamp itu jika damping rasionya itu lebih dari 1. Itu di video sebelumnya sudah kita bahas. Nah, damping rasio itu dirumuskan dengan damping yang kita pasang dibagi dengan damping kritisnya. Nah, damping kritisnya kita rumuskan 2 akar Km, yaitu 2 akar K-nya adalah 16, M-nya adalah 1, sehingga damping kritisnya, critical dampingnya adalah 8 Nm per meter. Nah, sedangkan damper yang kita pasang itu memiliki koefisien damping 1 Nm per meter. Nah, dengan demikian, ini salah ya, ini Newton second per meter. Newton second per meter. Nah, dengan demikian damping rasionya adalah 1 dibagi dengan 8, yaitu 0,125. Nah, ini karena kurang dari 1 berarti dia kondisi underdamped, berarti dia ada getaran. Nah, kemudian kita lanjut menghitung natural frekuensinya, yaitu akar K per M, berarti akar K-nya adalah 16, M-nya adalah 1. K16, M-nya 1, berarti adalah akar 16 adalah 4 radian per detik. Kemudian kita hitung natural frekuensi ketika dipasang damper. Rumusnya ini omega n kali akar 1 min zeta kuadrat. Zeta itu adalah damping rasio, berarti 4 kalikan 1 min 0,125 kuadrat di akar. Nah, dengan kalkulator kita bisa hitung bahwa omega d nya, natural frekuensi ada dampernya itu adalah 3,969 radian per detik. Dari sini kita bisa tahu bahwa ketika kita pasang damper, maka natural frekuensinya akan turun. Nah, turunnya itu dipengaruhi oleh damping rasio. Semakin besar damping rasio berarti semakin besar juga nilai omega d. Gimana sih? Semakin besar damping rasio 1, maka akan semakin mendekati, kalau 0 ya, semakin kecil damping rasio maka dia akan mendekati natural frekuensi tanpa ini. Semakin besar damping rasio berarti nanti frekuensinya itu semakin rendah dibandingkan dengan yang natural frekuensi tanpa damper. Jadi dengan damper itu akan mengurangi frekuensi naturalnya, berarti gerakannya akan semakin lambat. Nah, solusi untuk kasus underdamped adalah XT sama dengan AE, ini adalah pangkat dari damping rasio kalikan omega D ini kalikan T sin omega dt plus sudut fasanya pi. Ini kita tinggal kalikan damping rasionya 0,125 kalikan natural frekuensi dampingnya 3,969 T sin 3,969 omega d nya tambah pi. Nah, ini kita kalikan sehingga rumus umumnya, persamaan umumnya untuk solusi dari sistem ini adalah sebagai berikut. Simpangannya adalah A kalikan E pangkat min 0,496 T sin 3,969 T plus P. Nah, ini kita harus cari turunannya, itu daya kecepatan, karena kondisi batasnya adalah simpangan dan kecepatan. Ini adalah persamaan simpangan, sehingga untuk memasukkan kondisi awalnya ini kita harus turunkan satu kali, yaitu menjadi x dot atau kecepatan. Nah, cara untuk menurunkan satu kali berarti kita pakai rumus UV. Ini adalah, anggap aja U, ini adalah V. AE pangkat ini adalah U, sin bla 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 ini adalah V. Nah, kalau kita punya persamaan Y sama dengan UV, maka turunan pertamanya Y aksen adalah U aksen V tambah UV aksen. Aksen itu artinya turunan pertamanya. Nah, kalau kita punya persamaan E pangkat GX, itu berarti turunan pertamanya adalah ini tetap sama E kalikan GX dikalikan dengan turunan dari pangkatnya ini. Itu turunan dari G-nya terhadap X. Kalau ini contohnya terhadap X. Nah, dengan demikian kita bisa turunkan ini. U tetap U aksen ya, ini berarti diturunkan, berarti menjadi min 0,496 kalikan A
kalikan E pangkat sin tetap V, aksennya ini, V nya adalah ini, kemudian U nya tetap ini, AE pangkat ini diturunkan berarti menjadi cos ini dikalikan turunan dari ini, berarti adalah 3,969. Nah sehingga X dotnya itu adalah min 0,496A kalikan E pangkat min 0,496T sin ini tambah ini tinggal dipindah di sini ya, menjadi 3,969A E pangkat ini cos ini. Nah kita sudah tahu yang di kotak merah, berarti ini yang penting, ini adalah persamaan simpangan, ini adalah persamaan kecepatan, ini untuk memasukkan ke kondisi batas ini dari semua soal ini. Nah kita mulai dari yang pertama, yaitu yang simpangannya itu 0, kecepatan awalnya adalah 0,1 meter per detik ke atas. Jadi ini kita ke atas dengan kecepatan 0,1. Nah langsung aja, berarti yang ini X0 nya tekan 0, berarti ini tinggal ini X0 nya ke 0, berarti ini sin T nya diganti 0, berarti X0 nya adalah 0, ini adalah E pangkat 0 berarti 1 tetap A sin 0 tambah B. Jadi seperti ini, 0 sama dengan A1 sin 0 tambah B, berarti 0 sama dengan A sin B. Nah ini adalah persamaan 1, karena A sin B nya adalah 0, berarti B nya sudut fasanya adalah 0. Nah jelas ini 0, berarti nanti adalah dimulai dari 0 ini sinnya ya, seperti kurva sin, karena tidak ada beda fasanya. Kemudian yang X dot 0 0,1, nah ini kita gunakan persamaan yang ini persamaannya ya, ini butuh ketelitian aja. Nah kalau sudah ini ketemu, ini jangan lupa bahwa A sin theta itu adalah 0, karena tetanya ini P ya, P nya 0, berarti ini adalah 0, berarti 0,1 sama dengan langsung ini 3,969A kalikan 1. Nah dengan demikian A adalah ini bagi ini, berarti 0,0252. Nah kita sudah tahu A, kita sudah tahu P nya, berarti kita tinggal mengganti persamaan umumnya ini, amplitudo kita ganti dan B nya kita masukkan, jadi persamaannya menjadi ini 0,0252 kalikan E pangkat ini tetap sin 396T plus 0, karena tetanya P nya adalah sudut fasanya adalah 0. Nah ini persamaan yang jawaban dari yang kondisi batas yang pertama. Nah dari sini kita bisa ketahui omega D kita sudah hitung di sebelumnya ya, omega D nya tetap 3,969 ini 3,969 radian per detik. Nah kalau kita pengen tahu periodenya ya tinggal 2pi dibagi omega D, yaitu 1,58 detik periodenya. Frekuensinya kalau pengen hertz ya tinggal omega D dibagi 2pi atau sepertinya ini menjadi 0,63 hertz. Nah kita plot persamaan ini menjadi persamaan yang ini. Ini karena dia plus 0, berarti mulai dari, kita gambar dulu yang biru ini. Yang biru ini adalah yang ini 0,0252 E pangkat ini yang biru. Jadi ketika T nya itu 0, berarti sin 0 adalah yang biru kan cuma ini, berarti ketika T nya 0 berarti X nya itu adalah 0,025. Ini maksudnya yang biru ini adalah persamaan yang ini, berarti ketika T nya 0 adalah 0,0252 besarnya, berarti ketika 0 berarti 0,0252. Ini kita ini minusnya turun damping, karena dia pangkatnya kan pangkat minus, berarti dia selalu mendekati 0. Nah kemudian ini sin 3969T, dia karena tidak ada beda fasanya ya, dia berarti mulanya dari 0 ini. Nah T nya adalah 1,58 periodenya maksudnya. Itulah gambarnya yang sesuai dengan bayangan kita, bahwa di benda ini kita dorong, kita beri kecepatan adalah 0,1 meter per detik, kemudian kita lepaskan sehingga jadi ini sama sesuai dengan yang ini.
Kemudian kondisi batas yang kedua, ini kita kasih kecepatan awalnya adalah 10 ke atas, berarti amplitudenya menjadi 2,5 dan sudutnya theta P nya tetap 0, berarti itu sama dengan yang ini, cuma ini lebih tinggi jadi 2,5, jadi ini lebih tinggi lagi ya, karena kita kasih kecepatan yang lebih besar yaitu 10. Jadi gelombangnya sama, bentuknya sama persis, cuma ini dimulai, ini amplitudenya ini 2,5, jadi lebih tinggi. Nah, ketika simpangannya itu lebih tinggi berarti frekuensinya tetap, simpangan lebih tinggi, berarti nanti dia menuju ke nolnya, menuju diamnya itu lebih lama, karena simpangan di awal-awalnya dia lebih tinggi. Kemudian yang kondisi batas yang ketiga adalah dia 0 tapi kita kasih kecepatan ke bawah. Jadi kondisi ini diam, nah ini diam, ini kita dorong ke bawah. Ketika kita dorong ke bawah dengan kecepatan 0,1, berarti ketemunya ini A nya adalah minus 0,0252. Nah ini sehingga persamaannya menjadi min 0,025. Nah ini sama persis dengan yang persamaan yang di A, cuma dia minusnya, jadi kebalikannya. Jadi dia nanti grafiknya seperti ini, sama persis, cuma gini. Nah karena dia minus, ini minus, A nya minus, persamaannya minus. Nah kemudian bagaimana yang D? Yang D itu persamaannya, oh dia kasih minus 10 ya, berarti sama kayak ini, cuma nanti di sini ada 2,5, berarti nanti ke sini. Nah lebih tinggi simpangannya, sama, cuma beda kebalikannya dari yang B ini, kebalikan dari yang ini. Yang D kebalikan dari yang B, tidak usah kita bahas. Kemudian yang E, yang D kan A nya kan minus 2,5, ini minus 2,5, bedanya cuma itu. Kemudian yang E itu adalah, jadi kita angkat pertama, kita dorong ke dengan jarak 0,1 meter ke atas, kemudian kita lepaskan karena kecepatannya 0. Nah berarti kasusnya seperti ini kita dorong ke atas sejarak 0,1, kemudian kita lepaskan, dia akan bergetar nanti. Nah ini kita kasih jarak 0,1, kemudian kita lepaskan. Nah ini sama, kita pakai yang persamaan yang kita kotakin, yaitu persamaan simpangan dan persamaan kecepatan. Kemudian kita masukkan kondisi batasnya, x0 nya 0,1, x.0 nya adalah 0. Nah ini butuh ketelitian aja. Ini persamaan satunya adalah A sin theta adalah 0,1, berarti ini adalah 0,1, kita bisa kalikan langsung 0,0 ini plus cos. Nah, cos berarti ini pindah ke sini, berarti menjadi 0,049 sama dengan 3,96. Nah dengan demikian kita dapat tahu bahwa A cos theta, A cos P adalah 0,0129, 0,0125, sedangkan A sin P itu adalah 0,1. Nah itu berarti kita bisa cari sudutnya. Nah dari sini kita tahu bahwa sin P itu adalah 0,1 per A, kalau cos P itu adalah 0,0125 per A. Ini tinggal ditulis, berarti gambarnya seperti ini. Cos P adalah 0,1 per A, sin P adalah 0,1 per A, cos P adalah 0,0125 per A, sesuai dengan persamaan ini. Nah ini kita bisa cari sudutnya dengan tangen ya. Sin per cos berarti 0,1 dibagi dengan 0,0125 sama dengan 8, berarti sudutnya P nya itu adalah 82,87 derajat. Nah dengan tahu sudutnya ini kita bisa hitung simpangan amplitudenya, yaitu 0,1 dibagi dengan sin P sesuai dengan persamaan ini, jadi 0,108.
sehingga persamaannya menjadi ini xt nya, ini a nya ini 0, misalnya kalau pengen lengkap ya 0,1 008 kalikan E pangkat ini tetap P nya sudutnya ganti yang ini. Nah, bagaimana dengan kurvanya? Kurvanya berarti yang ini kita gambar yang ini dulu, belum sedepannya yang sin, berarti dia adalah kurvanya seperti ini, dimana ketika T nya 0 berarti ini adalah 0,1. Nah, kemudian kita gambar sin yang tidak ada sudut fasanya. Sin tidak ada sudut fasa berarti yang biru ini adalah P nya 0. P nya 0. Nah, ketika P nya 0 seperti ini, nah kemudian ini ditambah dengan 82, berarti kita geser sebanyak 82 derajat ke kiri. Nah, dari sini ke sini kan 90. Ketika 82 berarti ya ini kurang dikit, ini jadi awalnya ke sini. Berarti ini kita geser sekitar di sini. Yang ini kita pindah ke sini, sehingga puncaknya di sini, yang hitam ini. Jadi kurva yang hitam ini adalah yang hitam ini, kurva jawabannya ini itu adalah yang hitam. Jadi awalnya kita ini kita gerakkan ke atas, kita dorong ke atas, kemudian kita lepaskan. Nah, berarti kan dari puncaknya ke sini gerakannya sesuai dengan yang kita bayangkan tadi ya. Jadi ketika ini kita dorong 0,1 kita dorong dan kita lepaskan, berarti dia bergetar seperti ini. Nah, itu adalah ketika kita hanya dorong ke atas dan kita lepaskan. Sekarang yang F, bagaimana jika kita dorong ke atas 0,1 dan kita kasih kecepatan ke atas juga 0,1. Nah, jadi yang kondisi ini kita dorong 0,1 dan juga kita kasih kecepatan 0,1, berarti nanti ke atas lagi. Gimana jawabannya? Dengan cara yang sama, bla bla bla, nggak usah kita jelaskan, yang penting kondisi batasnya ini kita masukkan. Ini yang simpangannya ketika T nya 0, ini adalah kecepatan ketika T nya 0, tinggal kita masukkan, sama caranya, sehingga ketemu A cos P itu adalah 0,0377. Nah, kita tahu A cos P, A sin P, berarti kita bisa hitung sudutnya dengan tangen, yaitu tangen itu adalah sin per cos. Nah, ini ketemunya, sudutnya ketemu 69,3 derajat, kemudian amplitudenya itu 0,106. Persamaannya berarti kurvanya seperti ini. Ini kan berarti ini yang sin P nya 0 itu kita geser sejauh 69, sedangkan ini adalah 90. Kita geser 69, berarti lebih ini ya, di sini mungkin. Kalau yang ini tadi kan hampir 90, jadi hampir di tengah-tengahnya ini, sini. Mungkin kalau ya ini karena pembagian, mungkin ini anggap aja dia mendekati 90, berarti dia pas di ini, kita geser ke sini sehingga ini di puncaknya, dari puncak ke turun ke bawah. Dia setelah turun, nah kalau yang ini itu karena dia tidak sampai 90 derajat, dia setelah 70 derajat, berarti dia sempat naik dulu. Karena dia gesernya berarti di sini. Kira-kira di sini kita geser ke sini. Terus puncaknya jadi di sini. Sesuai dengan yang merah ini. Yang merah ini adalah yang ini. 0,1 puncaknya. Di bawah min 0,1. 0,1 lebih ya. 0,106 A-nya itu 0,106. Ketika ini kita geser 70 derajat, berarti ini adalah pas di 0,1. Di kita simpangan, kita dorong ke atas 0,1 meter, kemudian kita kasih kecepatan 0,1 kan tadi. Nah, berarti dia sempat naik dulu baru turun. Nah, sesuai dengan bayangan kita. Nah, dengan cara yang sama, kalau ini 0, kita kasih 0,1 simpangannya, kemudian kita kasih kecepatan 10. Kalau ini tadi kecepatannya hanya 0,1 meter per detik, kalau ini kita kasih 10 meter per detik. Nah, akibatnya sudutnya itu hanya 2,26, berarti kecil sekali dia gesernya. Gesernya itu kecil, mungkin di sini kecil. Nah, berarti dia
0,1 nya itu di sini, kemudian dia naik menuju ke yang kurva yang dengan amplitudo ini 2,5, berarti ini ada 2,5, ini minus 2,5, berarti dia 0,1 nya di sini. Kita kasih kecepatan 10, berarti dia naiknya itu lebih tinggi dari yang ini, yang biru ini. Oke, itu kemudian kita lanjutkan. Sorry agak lama. Ini ketika dikasih minus, ini bisa dicoba sendiri teman-teman. Kalau kita kasih minus berarti ini kita dorong dulu 0,1 meter, kemudian kita dorong kasih kecepatan awal 0,1 ke bawah. Nah jadinya ini seperti ini, 0,1 kita dorong ke bawah. Nah ini ketemunya A nya itu adalah mana? A nya itu 0,7, berarti 0,7, ini 0,7 plus 0,7, dan tetanya itu adalah 172,126 derajat. Nah untuk teta, untuk P nya ini hati-hati, jadi ini kan ketemunya nilai C nya adalah positif, kemudian nilai cos nya itu adalah negatif. Nah berarti ada di kuadran yang 2. Di kuadran 2 ini kan berarti nilai sin nya positif, yaitu tegak ke positif, dan nilai cos nya negatif. Nah berarti dia di kuadran 2. Nah kemudian kita kasih cari tangennya, ketemu ini tetanya dia adalah 7,874. Nah dengan demikian kan kita mau mencari beda fasa dari nolnya. Jadi dari nolnya itu kita hitung adalah 180 dikurangi dengan tangennya ini, ketemu 172. Nah 172 kan dia kalau sini ke sini kan 180. Kalau 172 berarti ya kurang dari 180, berarti ya sekitar ke sini kita geser. Yang merah ini kita geser 170. Jadi yang hitam ini. Nah, sesuai dengan ini ya, berarti kita kasih simpangan awal ke atas, kemudian kita dorong ke bawah. Ini simpangan 0,1 kita dorong ke bawah. Ini ketemunya 0,72 yang A nya. Nah ini bisa dicek sendiri. Kemudian kalau kita kasih yang minus 10, jadi yang kalau yang ini min 0,1 kecepatannya, kalau ini kita kasih min 10 per detik. Nah ini ketemunya sudutnya ada 177, A nya 2,49. Jadi ketemunya ini. Bedanya sama ini adalah di simpangan awalnya sama, cuma amplitudonya berbeda, itu 2,5, ini minus 2,5. Jadi ini lebih jauh simpangannya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk seimbang itu lebih lama yang ini, meskipun frekuensinya sama. Nah kita kasih kecepatan awalnya itu lebih besar dibanding dengan yang ini. Oke, selesai sudah semua pertanyaannya. Nah sekarang kita coba plot pakai MATLAB, tapi khusus yang persoalan yang ini. Yang 0,1 ini dan yang ke 10 mana? Yang ini. Yang ini dan yang ini kita coba kita gambar pakai MATLAB-nya. Jadi kita dorong ke atas 0,1 meter, kemudian kita kasih kecepatan ke atas lagi 0,1. Nah, yang kedua kita dorong ke atas 0,1 meter, kita kasih kecepatan 10. Nah bagaimana kurvanya kalau kita plot di MATLAB, mungkin lebih presisi. Nah ini programnya. Nah ini yang ini ya, yang 0,1 simpangannya ke atas, kemudian kecepatan awalnya 0,1 ke atas juga. Ini ketemunya kan dari perhitungan A nya sekian, zeta-nya sekian, kita tinggal masukkan omega d, theta. Nah jangan lupa tetanya yang kita ketemukan dalam derajat kita rubah menjadi radian, yaitu dikalikan pi per 180. Nah t nya kita buat dari 0 sampai 8 detik dengan step incrementnya adalah 0,001. Kemudian kita buat X nya,
kita tulis, kemudian ini juga sama, ini yang kecepatannya 0,1 tapi simpangan awalnya kita dorong 0,1 meter ke atas, tapi kecepatan awalnya adalah 10. Kalau ini 0,1, ini 10. Nah, kita tinggal plot. Nah, kita coba run. Nah, ini hasilnya. Jadi yang atas ini adalah yang kasih kecepatan awalnya 0,1, ini kita kasih kecepatan awal kecepatan 10. Nah, bedanya kalau yang 0,1 ini sama, awalnya itu sama, ini 0,1, ini juga 0,1. Nah, bedanya kan di sudutnya ya. Kalau yang kita kasih kecepatan 0,1 dia hanya naik sedikit. Nah, kita gedein. Nah, cuma naik sedikit. Nah, sedangkan ketika dikasih kecepatan 10 dia naiknya tinggi sampai dia 2 lebih. Nah, kemudian ini waktu dia mencapai keseimbangannya, karena simpangan awalnya itu lebih tinggi, ya ini lebih lama, teredamnya lebih lama. Oke, sekian dari video ini tentang contoh soal, semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya silahkan dikritik di kolom komentar. Terima kasih.